Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang tanggung jawab kekekalan. Di firman Tuhan di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Sahabat, kematian Tuhan Yesus adalah kesempatan membuka untuk supaya kita ada jalan bisa masuk dalam kekekalan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat masuk dalam kekekalan. Dan kita terputus dari hubungan kita dengan Allah. Dan bukan berarti pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan pernah kita memakainya, menggunakannya dengan sesuka-suka hati kita, dengan seenaknya kita, sehingga kita tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Suatu saat nanti kita harus sadar, sahabat, semuanya apa yang kita perlakukan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan tahta Tuhan yang Maha Kudus. Akan ada penghakiman yang kita lewati pada saat kita masuk ke kekekalan. Dan di situ kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama kita tinggal di dunia ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita bertindakan, itu semua akan terlihat pada saat kita menghadapi kekekalan. Mungkin saat ini kita akan lupa apa yang kita pernah lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tapi pada saat kita masuk kekekalan, semuanya yang kita lakukan selama kita hidup, itu semuanya akan kelihatan, sahabat. Cobalah mulai memperhatikan dari sekarang untuk dari hal-hal yang terkecil. Mungkin sekarang kita masih selalu berkata kasar, mungkin kita selalu menghina orang, mungkin sekarang kita masih menghakimi seseorang. Bertobatlah, sahabat. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita bisa menata hidup kita lebih baik lagi dan kita bisa merubah diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau memang tindakan kita selalu mengecewakan Tuhan, mulailah dari sekarang bertanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan supaya itu sejalan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mulailah menghayati dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan selalu mengarahkan yang benar dan bukan yang salah. Pertanyaannya sekarang, sahabat, penghakiman suatu saat nanti akan tiba. Apakah kita siap? Kita harus tetap melewati sebuah penghakiman. Karena penghakiman itu seperti pencuri yang tidak akan pernah kita tahu waktunya kapan tiba. Siapapun kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Mulailah dari sekarang kita harus bisa bertanggung jawab dalam kekekalan dan kita harus mempersiapkan diri kita lebih baik mulai dari sekarang ini. Pesan saya adalah sebagai umat tebusan yang Tuhan selamatkan, mulailah dari saat ini kita menyadari apa yang sudah kita lakukan. Entah itu berkenan di hati Tuhan, entah itu mengecewakan hati Tuhan, mulailah bertobat dan menyadari, minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni setiap orang yang rendah hati, setiap orang yang datang tulus minta ampun kepada Tuhan. Dan pertobatan itu terjadi dalam diri saudara. Dan orang juga bisa merasakan pertobatan saudara. Sehingga dari diri kita lah akan banyak yang bertobat dan bisa dimenangkan. Demikian video saya sampaikan, sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.